dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4. Pada pembelajaran kali ini kita tiba dalam tema ketiga, subtema ketiga, bagian pertama dengan pembahasan kosakata baku dan kalimat efektif. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang kamu jumpai dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kosakata baku itu sudah sesuai dengan standar kebahasaan Indonesia. Ya, jadi itu kosakata yang pasti dan dipakai dalam penyusunan kalimat. Apa itu kalimat efektif? Nah, berbicara tentang kalimat, kita masuki apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang juga sudah sesuai dengan standar kebahasaan Indonesia. Namanya juga kalimat efektif, berarti penyusunannya harus efektif, tidak bertele-tele. Nah, langsung saja, supaya kamu lebih mengerti, kita ke contoh kalimat efektif dan contoh kosakata baku dalam penjelasan dan contoh soal berikut ini. Silakan diperhatikan. Selamat datang di tema ketiga, subtema 3, bagian penjelasan tentang penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dalam laporan wawancara. Langsung saja kita ke kosakata baku. Kosakata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan standar atau kaidah tata bahasa Indonesia. Standar kaidah tata bahasa Indonesia ini maksudnya sudah di dalam kamus atau sudah dibukukan dan sudah disahkan sebagai kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif itu tidaklah berbeda dengan kata baku. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang sudah mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Jadi, kalau kamu mau melihat kosakata baku, silakan lihat di dalam KBBI, itu sudah pasti kosakata yang baku. Dan kalimat efektif, dia juga menggunakan kosakata baku di dalamnya, dan tata cara penyusunan kalimatnya itu sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kalimatnya seperti apa? Struktur kalimatnya itu sistematis dan tidak bermakna ambigu atau tidak bermakna ganda. Contoh, perhatikan contoh dari kalimat efektif. Kita lihat dulu kalimat yang tidak efektifnya dulu. Andi sangat amat berterima kasih banyak kepada teman-teman yang telah membantunya. Secara baca saja kita sudah merasa kalimat ini sangat rancu. Rancu di sini artinya sangat aneh ketika kita membacanya. Nah, sangat amat berterima kasih banyak itu tidak efektif sebab tidak sistematis dan terlalu berlebihan dan bertele-tele penggunaan kalimat, kata dan kalimat di dalam sebuah kalimat itu. Nah, lebih bagus kalimat itu kita efektifkan, kita baguskan menjadi Andi sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah membantunya. Itulah kalimat efektif. Sangat di sini dipakai. Kalau udah pakai sangat, amat di sini tak usah pakai lagi, banyak tak usah pakai lagi. Kalimatnya menjadi terlalu berlebihan atau menjadi kelebihan kata di dalam penggunaannya dalam membentuk kalimat. Oke, kamu sudah bisa bedakan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Keempat, contoh kosakata baku dan tidak baku. Aktivitas secara baca kita akan membacanya sama. Aktivitas sama. Namun dalam penulisan itu bisa saja kita salah. Sebab yang baku pakai V, sedangkan yang tidak baku pakai F. Jadi yang mana yang betul? Yang betul adalah yang mengikuti KBBI, Standar Kebahasaan Indonesia. Apotek. Kalau biasanya kita menyebutnya apotik. Nah, apotik itu tidak baku sesungguhnya dan itu salah dalam penulisannya kalau kita pakai I. Harusnya kita pakai E, apotek. Demikian juga akuarium. Nah, biasanya kita sebut antri dong. Kalau mau membeli sesuatu, silakan antri. Sesungguhnya antri itu diucapkan, namun dalam penulisan kita harus menulisnya antri. Sebab dalam kaidah kebahasaan yang baku, antri itu tulisannya antri. Penulisan asas juga sama, tidak boleh pakai Z tapi pakai S. Orang biasa menyebutnya atlet. Sesungguhnya dalam penulisan yang baku adalah atlet. Demikian juga besok, orang suka menyebutnya esok. Nah, baterai
baterai. Orang suka menyebut seperti itu. Jadi, kita harus bisa membedakan yang manakah kosakata baku dan tidak baku. Nah, kalau kita kesusahan membedakannya, silakan cek atau lihat ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baiklah, setelah ini kamu memahami tentang kosakata baku, silakan keluarkan kamusmu. Ini adalah kosakata yang tidak baku. Pis, capek, cabai, cengkeh, coklat, deterjen, ekosistem, Februari, foto, grup. Nah, kamu temukan kosakata bakunya. Tentu saja lihatnya di dalam KBBI. Demikian juga untuk tabel berikutnya. Nah, yang kosakata baku di sebelah kiri, kosakata tidak baku yang sering dipakai di sebelah kanan. Untuk yang kolom berikutnya ini, kamu harus menemukan juga praktik itu biasanya orang sebutnya apa dalam kosakata tidak baku. Oke? Nah, silakan kamu mengerjakan. Kerjakan dengan rapi dan benar. Selamat mengerjakan.